Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab hadirat-Nya dinyatakan di tengah-tengah kita. Biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, hati yang rindu akan hadirat-Nya. Sebab Tuhan akan mencurahkan segala kebaikan-Nya bagi kita semua yang haus akan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memanggil dan memilih kami menjadi umat-Mu. Dan hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Mencari wajah-Mu, kami haus, kami rindu. Yesus, Engkaulah sungai kehidupan yang memuaskan setiap kami. Haleluya. Makasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari katakan saudara. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah kekuatan kami Bapa. Ya Rabba tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus segalanya. Haleluya. Mari panggil namanya saudara Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya sekali lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Tuhan kita baik, Dia sungguh baik bagi kita, amin. Dan kita diberikan perkenanannya masuk gerbangnya membawa korban puji-pujian bagi Tuhan. Mazmur 100 mengatakan, mari umat Tuhan masuk gerbangnya, bawakan korban puji-pujian bagi Dia. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Yesus Tuhan adalah sukacita kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku.
bersuka sebab Dia dirangkanku. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Dia sumber sukacita kita. Amin. Biar saudara kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, saluran kuasa untuk jiwa-jiwa yang memerlukan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Mari kita siap bekerja di ladang Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Ini waktunya, saudara, kita menuai bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan, saudara, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, praise the Lord. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita mulia, dan kita percaya
Dia Tuhan Allah yang juga berbicara kepada masing-masing pribadi kita. Hari ini mari kita buka hati kita untuk firman-Nya, saudara. Kita perlu firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita di hari-hari ini. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan lebih lagi. Kami mau taat kepada firman-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Yesus, menyenangkan hati-Mu. Oh, haleluya. Mari kita berbahasa roh, saudara. Kiara basyanda kanala bayara 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 lama. Oriara basyanda bayara lama. Kira bayasyara la bayara lama. La lama. Ora basyara la bayara lama. Ora la basyanda la lama. Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba.
Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun. Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga. Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau puzzle pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau puzzle dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans dari Gereja Planet Shaker, Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga.
Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini, kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi. Demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya, tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki, sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi, jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari. Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk, semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat, dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga,
melayani pekerjaan Tuhan, kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula. Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus, yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat! 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 Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, "Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut." Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut, itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku." Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya,
karena melakukan segala kehendaknya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Batseba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Batseba membuat Batseba mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batseba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati. Agar Daud bisa mengawini Batseba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran. Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51, yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batseba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5, ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan.
akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa. Mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan. Bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Kuralaba syalalaba kana mata karabalaba. Oh ya la la bara 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 bara. Oh ya la la bara 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 bara. Ya Tuhan Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sekarang minta ampun kepadamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan. Untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami. Agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh rabababababababa, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih, terima kasih. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, layaklah
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau tegur kami, Engkau hajar kami kalau kami berbuat dosa. Engkau sembuhkan kami, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekali lagi, mari kita introspeksi. Sekali lagi, mari. Jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni. Ampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibesarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ora la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Kamu berdoa buat anak-anakmu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Ora la basikara, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima mujizat Tuhan. Terima, 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 terima. Ora la bala 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 bala. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara, ini saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita membawa yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita percaya ketika kita menabur dengan sukacita, Allah mencurahkan berkat-Nya berlimpah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat yang Kau curahkan atas kami. Dan kami mau memakai apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan kami siap menabur dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara, kita mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Mari bergabung dalam ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi melalui Zoom link berikut ini: www.pcs.org.sg/zoom/setprayer. Bagi saudara yang memerlukan informasi kegiatan gereja, pelayanan doa dan konseling, saudara bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 9793 8030. Di dalam setiap permasalahan kehidupan kita, Tuhan ingin kita tetap percaya dan memiliki iman yang gigih dalam hadapinya. Namun bagaimana kita memiliki iman yang gigih? Mari temukan jawabannya di dalam Menara Doa WIF, Women of Inspiration Fellowship bersama Pastor Harun Lee. Iman yang gigih, Kamis 20 Oktober 2022, jam 10 pagi waktu Singapura di Orchard House of God Singapore, Orchard Towers level 7, atau juga melalui Zoom meeting berikut ini: www.pcs.org.sg/zoom/with. Pastikan saudara hadir di dalam ibadah ini dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan fellowship bersama yang akan memberkati kita semua. Dan untuk permohonan doa dan kesaksian, silakan hubungi nomor WhatsApp 6588730488.
Sebagai profesional, kita harus mewaspadai transformasi atau perubahan pasar dan bisnis yang sedang terjadi. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mendapatkan peluang dan karir yang lebih baik? Temukan jawabannya dalam The Channel Seminar, Career Opportunities in Sustainability, bersama Dr. Agus Lee. Jumat 21 Oktober jam 8 malam, melalui live streaming Bethany Church Singapura dan Zoom meeting berikut ini. Jangan lewatkan. Come and be blessed. Ibadah Bethany Church Singapura minggu depan akan diadakan di Orchard Hotel dengan jam ibadah seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, saudara bisa mengakses website gereja di www.bcs.org.sg/temporary venue. Sampai jumpa minggu depan di Orchard Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.